Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Cecilia Maulida. Izin untuk mempresentasikan tugas UAS saya. Soal yang pertama, resensi. Supernova adalah sebuah novel yang super imajinatif, sungguh tidak lazim bagi dunia sastra Indonesia, ditulis dengan gaya pop, tetapi syarat dengan problema filsafat dan teori ilmiah. Baru kali ini dalam sastra Indonesia, seorang penulis mampu mengartikulasi labirin kehidupan kontemporer secara eksperimental dengan gaya yang hampir science fiction. Dalam kutipan tersebut dikemukakan bahwa A. Pengarang memiliki keistimewaan tersendiri. B. Kesimpulan terhadap buku sangat baik. C. Keunggulan buku itu ada pada bahasanya. D. Gaya penulisan cerita itu sangat khas. E. Bahasa pengarang dalam buku itu penuh dengan gaya kontemporer. Jawaban saya adalah D. Benar, karena kutipan resensi menekankan bahwa Supernova memiliki gaya penulisan yang unik, memadukan pop, filsafat, teori ilmiah, dan unsur science fiction secara eksperimental. Alasan pilihan lain salah, karena A. tidak membahas keistimewaan pengarang, hanya gaya penulisannya saja. B. Bukan bagian kesimpulan resensi. C. Fokus resensi bukan pada bahasa, tapi pada gaya penulisan. E. Tidak disebutkan bahwa bahasanya khusus bergaya kontemporer saja. Soal resensi kedua. Novel Salah Asuhan dikarang oleh Abdul Muiz, seorang putra Minangkabau yang berkecimpung dalam dunia politik dan juga seorang wartawan. Banyak karya sastra yang ditulisnya, antara lain Pertemuan Jodoh pada tahun 1933, Surapati pada tahun 1950, Robert Anak Surapati tahun 1953, dan cerita terjemahan Tom Sawyer on America, Sebatang Kara, dan Don Quixote. Pernyataan resensi di atas menjelaskan A. Identitas buku yang sangat jelas, B. Sinopsis cerita yang dimulai dengan unsur kepengarangan, C. Kebahasaan pengarang dalam novel yang sangat menarik, D. Keunggulan dan kelemahan novel yang sangat berimbang, E. Asal-usul pengarang novel yang merupakan seorang politisi sekaligus wartawan. Jawabannya adalah E, karena kutipan resensi menjelaskan latar belakang pengarang, yaitu bahwa Abdul Muiz adalah tokoh politik, wartawan, dan penulis yang memiliki banyak karya. Fokusnya jelas pada asal-usul dan profil pengarang, bukan isi novelnya. Kenapa pilihan lain salah? A. Tidak membahas identitas buku, hanya membahas pengarang saja. B. Tidak ada sinopsis cerita sama sekali. C. Tidak menilai kebahasannya novel, tidak menyebut keunggulan atau kelemahan novel. Soal pertama, proposal. Memiliki kemampuan berbicara tidaklah semudah yang dibayangkan orang. Banyak ahli terampil menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan, namun sering mereka kurang terampil menyajikannya secara lisan atau langsung. Oleh sebab itulah, perlu kiranya diadakan lomba diskusi panel untuk tingkat SMA se-DKI ini. Cuplikan informasi tersebut merupakan unsur proposal bagian A. Pendahuluan, B. Sasaran, C. Tema kegiatan, D. Dasar pemikiran, E. Perkiraan anggaran. Jawaban yang benar adalah D. Dasar pemikiran. Karena kutipan tersebut berisi alasan diadakannya kegiatan, yaitu bahwa banyak siswa kurang terampil berbicara secara lisan, sehingga perlu diadakan lomba, diskusi panel. Penjelasan mengenai alasan dan urgensi ini merupakan bagian dari dasar pemikiran dalam sebuah proposal. Kenapa pilihan lain salah? A. Pendahuluan. Biasanya berupa gambaran umum, bukan alasan spesifik. B. Sasaran. Berisi siapa yang menjadi target kegiatan tidak dibahas di kutipan. C. Tema kegiatan. Tidak ada tema yang disebutkan. E. Perkiraan anggaran. Jelas tidak ada kaitannya. Soal proposal yang kedua, bacalah bagian proposal berikut. 1. Penguburan kaleng-kaleng bekas. 2. Pembakaran sampah-sampah. 3. Pengurasan bak-bak mandi. Dan 4. Pengasapan rumah-rumah penduduk. Berbagai kegiatan di atas merupakan bagian dari proposal yang berjudul A. Program pemberantasan penyakit demam berdarah. B. Lomba kebersihan di Kelurahan Mulyasari. C. Kegiatan Jumat bersih di SMA Negeri 10 Surabaya. D. Rangkaian kebersihan lingkungan masyarakat. E. Program kebersihan dan kesehatan sekecamatan Taman Sari. Jawabannya adalah A.
program pemberantasan penyakit demam berdarah. Karena seluruh kegiatan yang disebutkan mengubur kaleng bekas, membakar sampah, membersihkan bak mandi, dan melakukan pengasapan adalah tindakan pencegahan sarang nyamuk Aedes aegypti, penyebab penyakit demam berdarah. Semua aktivitas itu memang khas program pemberantasan DBD. Kenapa pilihan lain salah? B. Lomba kebersihan. Tidak ada unsur lomba di dalam soal tersebut. C. Kegiatan Jumat bersih. Terlalu umum, tidak spesifik ke pencegahan DBD. D. Rangkaian kebersihan lingkungan. Masih terlalu umum, tidak fokus pada pengendalian nyamuk. E. Program kebersihan dan kesehatan. Terlalu luas, tidak menunjukkan tindakan khusus pemberantasan DBD. Sekian dari saya atas mempresentasikan UAS Bahasa Indonesia saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.